Shalom, selamat pagi jemaat Tuhan. Berjumpa kembali dalam doa pagi online. Penyertaan-Mu Tuhan, penyertaan-Mu Tuhan, segalanya bagiku. Hadir-Mu di hidupku, terutama bagiku. Penyertaan-Mu Tuhan, segalanya bagiku. Hadir-Mu di hidupku, terutama bagiku. Anugerah-Mu, anugerah-Mu, semua karena anugerah-Mu, bukan karena kekuatanku. Anugerah-Mu, anugerah-Mu Tuhan, kasih dan sayang-Mu, sumber kekuatan bagiku. Penyertaan-Mu Tuhan, segalanya bagiku. Hadir-Mu di hidupku, terutama bagiku. Penyertaan-Mu Tuhan, segalanya bagiku. Hadir-Mu di hidupku, terutama bagiku. Anugerah-Mu, anugerah-Mu, semua karena anugerah-Mu, bukan karena kekuatanku. Anugerah-Mu, anugerah-Mu Tuhan, kasih dan sayang-Mu, sumber kekuatan bagiku. Anugerah-Mu, anugerah-Mu, semua karena anugerah-Mu, bukan karena kekuatanku. Anugerah-Mu, anugerah-Mu Tuhan,
kasih dan sayang-Mu sumber kekuatan bagiku. Anugerah-Mu Tuhan cukuplah bagiku. Oh, penyertaan-Mu segalanya. Anugerah-Mu Tuhan cukuplah bagiku. Anugerah-Mu Tuhan cukuplah bagiku. Anugerah-Mu Tuhan cukuplah bagiku. Anugerah-Mu Tuhan cukuplah bagiku. Anugerah-Mu, anugerah-Mu, oh, semua karena anugerah-Mu, bukan karena kekuatanku. Oh, anugerah-Mu, anugerah-Mu Tuhan, kasih dan sayang-Mu sumber kekuatan bagiku. Anugerah-Mu, oh, anugerah-Mu, oh, semua karena anugerah-Mu, oh, bukan karena kekuatanku. Anugerah-Mu, oh, anugerah-Mu Tuhan, kasih dan sayang-Mu sumber kekuatan bagiku. Kasih dan sayang-Mu sumber kekuatan bagiku. Kasih dan sayang-Mu sumber kekuatan bagiku. Tiba waktunya untuk kami merenungkan firman-Mu. Firman-Mu adalah suluh dan terang bagi jalan kami. Berfirman Bapa, kami rindu mendengarnya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu, kita lanjutkan renungan firman Tuhan pada pagi ini. 1 Tawarik pasal 13, ayat 1 sampai dengan yang ke-14. Demikian firman Tuhan. Daud berunding dengan pemimpin-pemimpin pasukan 1000 dan pasukan 100 dan dengan semua pemuka. Berkatalah Daud kepada seluruh jemaat Israel, "Jika kamu anggap baik dan jika diperkenankan Tuhan Allah kita,
baiklah kita menyuruh orang kepada saudara-saudara kita yang masih tinggal di daerah-daerah Israel, dan di samping itu kepada para imam dan orang-orang Lewi yang ada di kota-kota yang dikelilingi tanah pengembalaan mereka, supaya mereka berkumpul kepada kita. Dan baiklah kita memindahkan tabut Allah kita ke tempat kita, sebab pada zaman Saul kita tidak mengindahkannya. Maka seluruh jemaat itu berkata bahwa mereka akan berbuat demikian, sebab usul itu dianggap baik oleh segenap bangsa itu. Lalu Daud mengumpulkan semua orang Israel dari sungai Sikor di Mesir sampai ke jalan yang menuju Hamat untuk menjemput tabut Allah dari Kiryat Yearim. Lalu Daud dan segenap orang Israel berangkat ke Baala, ke Kiryat Yearim yang termasuk wilayah Yehuda, untuk mengangkut dari sana tabut Allah yang disebut dengan nama Tuhan yang bertata di atas kerubim. Mereka naikkan tabut itu ke dalam kereta yang baru dari rumah Abinadab, sedang Usa dan Ahio mengantarkan kereta itu. Daud dan seluruh orang Israel menari-nari di hadapan Allah dengan sekuat tenaga, diiringi nyanyian, kecapi, gambus, rebana, ceracap, dan nafiri. Ketika mereka sampai ke tempat pengirikan Kidon, maka Usa mengulurkan tangannya memegang tabut itu, karena lembu-lembu itu tergelincir. Maka bangkitlah murka Tuhan terhadap Usa, lalu ia membunuh dia oleh karena Usa telah mengulurkan tangannya kepada tabut itu. Ia mati di sana di hadapan Allah. Daud menjadi marah karena Tuhan telah menyambar Usa demikian hebatnya. Maka tempat itu disebut orang Peres Usa sampai sekarang. Pada waktu itu Daud menjadi takut kepada Allah. Lalu katanya, bagaimanakah aku dapat membawa tabut Allah itu ke tempatku? Sebab itu Daud tidak mau memindahkan tabut itu ke tempatnya, ke kota Daud. Tetapi Daud menyimpang dan membawanya ke rumah Obed Edom, orang Gad itu. 3 bulan lamanya, tabut Allah itu tinggal pada keluarga Obed Edom di rumahnya. Dan Tuhan memberkati keluarga Obed Edom dan segala yang dipunyainya. Amin. Bapak Ibu, ketika akhirnya Daud berhasil menjadi raja atas seluruh Israel, ia punya niat baik untuk memindahkan tabut Allah dari Kiryat Yearim ke Yerusalem. Tapi sayang, dalam proses pemindahan itu ada tragedi. Bapak Ibu, Allah sudah menetapkan bahwa tabut itu harus diangkat oleh orang Lewi yang sudah menguduskan diri dan tidak boleh didekati atau disentuh. Dari sini kita melihat, mengerti bahwa proses pemindahan tabut Allah yang dilakukan Daud dilakukan tidak sesuai dengan ketetapan Allah, dan itulah yang menimbulkan murka Tuhan. Selain kisah Usa yang dihukum karena tidak menjaga kekudusan tabut perjanjian, lambang kehadiran Tuhan, ada kisah tentang Obed Edom. Siapakah Obed Edom? Obed Edom adalah seorang pria yang baik yang tinggal bersama dengan keluarganya. Tidak ada cerita istimewa tentang dia di Alkitab kecuali kisah ini. Insiden kematian Usa dalam peristiwa memindahkan tabut perjanjian membuat Raja Daud takut. Peristiwa ini membuat Raja Daud menghentikan sementara proses pemindahan tabut perjanjian itu dan menitipkan tabut Allah ke rumah pria baik ini, Obed Edom. Obed Edom memutuskan menerima tabut Allah yang selama ini didengar sangat menakutkan dan sakral. Cerita kisah tentang bagaimana kota Asdod ditekan oleh Allah ketika tabut itu ada di sana. Bagaimana merepotkannya mengurus tabut itu. Dan kejadian terakhir adalah cerita tentang kematian Usa. Walaupun begitu, Obed Edom tetap menerima tabut Allah itu masuk ke dalam rumahnya.
Dia pelajari sungguh-sungguh cara menghormati Allah yang dilambangkan dengan tabut perjanjian ini. Dia teringat banyak kisah tentang bagaimana Tuhan melakukan banyak mujizat, bagaimana Tuhan memulihkan, bagaimana Tuhan memberkati. Ada satu pengharapan bahwa kehadiran Tuhan yang dilambangkan dengan tabut perjanjian ini akan mengubah kehidupan, mengangkat, memulihkan, memberkati dia dan seisi rumahnya, bahkan bangsa Israel. Obed-Edom tidak takut untuk total melayani kehadiran tabut perjanjian ini. Dia belajar dari peristiwa-peristiwa sebelumnya. Dan dicatat, hanya dalam waktu 3 bulan dia dan seisi rumahnya diberkati Tuhan luar biasa. Keluarganya menjadi buah bibir banyak orang, sehingga kabar ini sampai ke telinga Daud kembali. Anak-anak Obed-Edom sangat diberkati, menjadi orang-orang penting. Kedudukannya sendiri juga diangkat. Hidupnya diubah karena dia berhasil menghormati kehadiran Tuhan, baik dirinya maupun seisi rumahnya. Inilah berita firman hari ini. Siapapun kita yang menghormati kehadiran Tuhan dalam kehidupannya akan sangat dimuliakan, akan sangat diberkati kehidupannya. Sebenarnya apa yang dilakukan keluarga Obed-Edom ketika tabut perjanjian ada di rumah mereka? Mereka mengadakan pujian penyembahan 24 jam. Mereka memuji menyembah Tuhan sebagai respon atas kehadiran Tuhan yang dilambangkan oleh tabut perjanjian itu. Bapak Ibu, bila kita ingin diberkati, hidup kita ingin dimuliakan, mari kita hormati Tuhan yang hadir dalam tubuh kita, roh jiwa kita. Karena tubuh kita adalah bait Roh Kudus. Dengan kita memuji menyembah Tuhan, dengan mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang kudus, yang berkenan kepadanya. Itulah penyembahan kita yang sejati. Selain ibadah-ibadah kita, mari respon kehadiran Tuhan dalam hidup kita dengan menyembah Tuhan, menguduskan hidup kita, memakai bagi kemuliaan nama Tuhan. Kiranya kebenaran firman hari ini memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Oleh kasih dan anugerah-Mu, rahmat-Mu baru. Pagi hari ini firman-Mu kembali bergema, mengingatkan kami sikap yang benar, merespon kehadiran Tuhan dalam kehidupan kami. Dengan mempersembahkan tubuh kami sebagai persembahan yang kudus, yang hidup, yang berkenan kepadamu, yang sempurna. Allah Roh Kudus, bimbinglah kami untuk menjadikan hidup kami persembahan yang kudus, yang harum, yang berkenan kepada Allah, sebagai ibadah yang sejati. Terimalah Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Demikian saudara, doa pagi kita menyertai sepanjang hari ini, perjalanan hidup kita berjalan bersama dengan Tuhan. Persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Allah. Itulah ibadah yang sejati. Tuhan memberkati. Shalom.